Hai guys, balik lagi di Oke Kelvin's Official. Kita lanjutin lagi kasusnya Vina guys. Ada info terbaru apa lagi nih? Kita lihat ya videonya seperti apa. Baru kita reaksi bareng-bareng, tulis di kolom komentar di bawah ya guys ya. Kita lihat videonya. Jangan ya Dek, jangan beredukasi. WM. Jangan ya Dek, jangan beredukasi ya Dek. Halo semuanya, saya ingin mengedukasi saja terkait dengan acara wedding service dan juga ini HUT ketiga, serta ini syukuran untuk Peggy Setiawan dan juga Saka Tatal, doa bersama 7 terpidana dan juga santunan anak yatim. Menurut saya ini acaranya bagus, namun belum tepat dilakukan sekarang. Mengingat bahwasannya Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya Ibu Titin masih memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dengan pengajuan PK 7 terpidana yang sampai saat ini belum dilakukan. Kita tidak bisa menutup mata, kondisi keluarga 7 terpidana sangat memprihatinkan. Mulai dari cuci darah sampai menghabiskan ataupun kehilangan harta benda mereka untuk dapat membebaskan dan juga menegakkan kebenaran anggota mereka yang masih mendekam di penjara. Sekali lagi, ini acaranya bagus sekali. Masyarakat ini akan sangat melihat acara ini bagus ketika dapat dilakukan bersama dengan ke-7 terpidana, bersama dengan Saka Tatal dan juga Peggy Setiawan sindir WM. Waduh. Katanya jangan beredukasi. Padahal menurut gue Peggy, ya kalau lu emang nggak suka dengan saran dari WM ini, ya menurut gue cukup diam sih, nggak usah sindir kayak gitu. Kayak menurut gue ya, jangan diserang, ya takut diserang deh gue. Menurut gue ya mendingan diem lah ya. Mau lu lakuin itu juga nggak apa-apa, lu nggak lakuin juga ngikutin saran juga nggak apa-apa. Tapi kalau dengan lu bikin video kayak gini, nyindir kayak gini, kayak bahan bercandaan gitu, nggak pantas aja sih menurut gue. Mirip kayak kasusnya si Atta sama si Vanessa guys ya. Nah, itu menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kalian sependapat dengan orang ini? Atau kalian memihak dengan Peggy Setiawan? Waduh, aku mau nunggu aja nanti setahun kemudian ya, kalau kasus ini udah selesai. Apakah mereka sudah saling ini? Kita lihat saja nanti ke depannya ya. Kita lihat ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Ini ada satu pernyataan yang beredar bahwa Linda itu tidak mempercayai validitas keterangan Widi dan Mega ya, terkait malam kejadian bahwa mereka bertiga itu masih berkomunikasi ya. Bertiga itu antara Widi, Mega, sama Vina, bahwa mereka masih berkomunikasi antara jam 10 lewat atau 22 waktu Indonesia Barat sampai sekian dan itu tidak dipercaya oleh Mega, oleh Linda ya. Dan yang jadi pertanyaannya adalah dalam kasus ini Linda itu punya kontribusi apa selain kesurupan? Bahkan dari kesurupan Linda itu mengakibatkan orang-orang yang tidak bersalah itu ditangkap, dipenjarakan dengan vonis seumur hidup dengan tuduhan pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Sedangkan mungkin bisa jadi kalau Linda nggak kesurupan itu mereka nggak ada di hukum. Benar sependapat, gara-gara si Linda inilah ya, dengan menyebut ada Eki Perong lah, ini udah jelas ini kecelakaan ya guys ya. Dan sekarang dia bilang bahwa kesaksian Widi sama Mega gitu ya adalah ya seperti itu ya guys ya, dia menganggap itu adalah keterangan palsu ya. Dan berarti si Linda menganggap kalau ini adalah bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Waduh, si Linda ini udah bikin 7 pidana masuk penjara gitu. Mungkin dia takut kali ya, seandainya nanti si Ucil keluar. Wah, dia dalam keadaan bahaya, makanya dia takut nih kalau Ucil keluar. Dan kan si Ucil kan kenal sama si Linda ini guys. Waduh, jangan-jangan seperti itu ya. Makanya dia bilang jangan percaya dengan namanya Mega sama Widi. Berarti kan dia takut gitu ya. Dan kalau emang dia merasa kalau kasus ini pembunuhan, ya tunjukkan siapa pembunuhnya gitu ya. Kalau seandainya dia ya, si Linda ini ya guys ya, kan dia dulu pernah bilang kalau filmnya ngaco ini. Nah berarti kan dia tahu. Dan dia bilang Eki Perong, maksudnya si AR itu kan yang anak polisi. Nah berarti kan kesana dong arahnya. Wah, menurut pendapat kalian gimana? Ini aku bukan menggiring opini ya, ini tanggapan dari si
Linda ya, bahwasanya dia nggak percaya. Berarti kan kayak gitu ya, kalau dia merasa kalau ini masih kasus pembunuhan, padahal jelas-jelas kalau ini kasus kecelakaan tunggal guys ya, gara-gara kerasukan itulah yang membuat 7 pidana dan 8 pidana termasuk 9 ya sama si Peggy jadi korban ya. Nah, itu sih gara-gara si Rudiana percaya dengan kerasukan jadi seperti ini guys ya, dan kesaksian aib yang palsu itu ya sudah ya, jadi ya seperti ini gitu. Nah, ini ada sebuah video lagi, kita lihat. Viral isu tentang penonaktifan Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan itu adalah hoax. Dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Humas Polda Jawa Barat, bahwasanya terkait dengan pencopotan itu adalah hoax. Ini dia, bisa di zoom ya. Oke, dan banyak juga terjadi misleading content. Tuh, sudah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Saya kira dengan adanya rilis yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat itu terkait dengan berita-berita hoax terhadap beliau itu sudah membantah dan menjawab tuduhan-tuduhan selama ini kepada beliau. Bahwasanya tidak benar beliau ini dicopot, dan beliau ya sebagaimana sebagai seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari. Nah, lo Pitra, apa kamu lupa yang menyebarkan isu pertama kali itu adalah Pak Ito Sumardi, dan itu pun pertama kali pun kau dengar saat di acara Apa Kabar Indonesia. Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif, itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Tadi ada yang menarik adalah bukti-bukti. Nah, jelaskan Pitra, siapa orang yang pertama kali itu nyebarkan isu tentang penonaktifan Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan? Tidak lain tidak bukan, dia adalah Pak Ito Sumardi. Dan itu kau dengar seketika waktu Pak Ito Sumardi menyampaikan di TV One di acara Apa Kabar Indonesia. Masa kamu lupa? Kalau kamu mau menyalahkan tentang beredar isu penonaktifan Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan, ya salahkan Pak Ito Sumardi. Saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur kamu terlibat atau tidak? Oke. Saya tanyakan 2 kali, saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Salah satu terpidana kasus Vina dan Eki Sudirman kembali meminta bantuan Presiden Joko Widodo dan Kapolri agar mereka bisa bertemu dengan Sudirman. Pihak keluarga berkeyakinan Sudirman saat ini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Sudah hampir 2 bulan, keluarga salah satu terpidana kasus Vina dan Eki Sudirman kesulitan bertemu dengannya. Keluarga juga tidak mengetahui pasti keberadaan Sudirman. Pihak keluarga sudah mencari ke Lapas Bancai, Bandung, namun pihak lapas sebut Sudirman ditahan di Mapolda Jawa Barat. Adik Sudirman, Lilis Suryanti mengatakan, keluarga pun berharap bantuan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar mereka bisa sesegera mungkin bertemu dengan Sudirman. Mengingat keluarga berencana akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Waduh, benar-benar ya ladu sing. Mau diajukan PK, terus dan secepatnya minta bertemu sama Sudirman. Sampai saat ini belum ketemu sama keberadaannya Sudirman, belum tahu. Tolong Bapak Presiden sama Bapak Kapolri bantu kami menemukan Sudirman. Sebelumnya, Beni, kakak Sudirman juga mengatakan hal yang sama. Beni meminta bantuan Presiden, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan Menko Polhukam agar bisa membantu keluarga bertemu dengan Sudirman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Yohanes Piani, jurnalis NTV, laporkan. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.